Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bapak. Sesuai dengan permintaan ribuan siswa yang meminta bahwa Pak tolong bahas tentang verba dong. Nah, terutama verba transitif dan intransitif. Baik, hari ini Bapak bahas, Bapak ulas. Seperti apa verba transitif dan intransitif? Sebenarnya verba tidak hanya ini ya. Banyak dibagi ke beberapa jenis. Misal ada verba material, ada verba mental, ini identik dengan K13. Dulu KTSP tidak ada istilah verba material, mental, relasional, behavioral. Nah, saat ini muncul. Tapi untuk video kali ini Bapak fokus membahas verba transitif dan verba intransitif, karena nantinya ini juga berkaitan dengan soal-soal ujian kalian. Nah, kita lihat sudah Bapak rangkum, ya, sudah Bapak tuliskan. Apa sih verba? Nah, verba itu kata kerja dari verb ya, bahasa Inggris. Verb kan kata kerja juga sama. Jadi ada pembagian jenis kata, ada kata kerja, ada kata benda. Kalau kata benda, nomina. Kalau kata sifat, adjektiva. Kalau kata keterangan, adverbia. Ya, ini diserap dari bahasa Inggris. Adverb kan kata keterangan. Nah, untuk verba sendiri yang saat ini akan Bapak ulas itu ada dua verba transitif atau kata kerja yang berobjek, dan verba intransitif atau kata kerja yang tidak berobjek. Seringkali kita bingung ya, yang berobjek itu seperti apa. Nah, kalau ingin tahu mana objek, mana predikat, mana subjek, mana pelengkap, mana keterangan, nah bisa tonton video Bapak sebelumnya tentang fungsi sintaksis kalimat. Bagaimana menentukan mana objek, mana predikat, seperti itu. Yang pertama kita lihat ciri dari verba transitif. Pertama, ya, dia berimbuhan me. Nah, biasanya berimbuhan me. Cara mudah, ya, kita mengidentifikasi apakah dalam kalimat itu ada kata kerja yang butuh objek atau tidak. Nah, tapi Bapak kasih bintang, ya. Biasanya kan kalau ada iklan tuh ada bintang, berarti ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Begitupun dengan ciri pertama ini. Memang tidak semua kata kerja yang berimbuhan me itu berobjek. Nanti ada contohnya, kita lihat. Contoh, ibu memasak nasi. Kata kerjanya mana? Ini ya, memasak. Dia imbuhannya apa? Me. Nah, dia butuh objek berarti. Berobjek. Tapi jangan hanya lihat poin pertama lagi-lagi. Lihat juga poin kedua. Bisa tidak dipasifkan. Nasi dimasak oleh ibu. Kan bisa ya. Nah, kemudian lihat lagi yang ketiga. Jangan hanya lihat kedua poin ini. Seringkali dikecoh nanti. Bisa juga ibu memasak dengan adik misal. Ya, meskipun kalimat itu tidak efektif, tapi siapa tuh muncul. Nah, apakah dengan adik itu objek? Kita lihat. Setelahnya tidak ada kata depan. Ini kan verbanya, setelahnya kata depan bukan? Bukan. Nasi itu kata benda. Kalau kata depan, dengan. Kemudian tentang, oleh, dari, di, ke, pada. Itu contoh kata depan. Atau preposisi. Jadi cara mudahnya ya kita lihat tadi imbuhannya. Kemudian bisa tidak dipasifkan. Kemudian lihat ada kata depan nggak setelah kata kerjanya. Itu cara mudahnya. Ya bisa buat kalimat yang lain. Ibu membeli sayur. Sayur dibeli ibu. Ya, setelah membeli kan tidak ada kata depan. Dia langsung kata benda sayur. Baik, itu dia verba transitif. Jadi kata kerja yang berobjek. Lanjut kita ke verba intransitif. Ini kebalikannya, dia tidak berobjek. Ciri khasnya apa? Nah, ciri khasnya imbuhannya lihat. Jadi cara mudahnya lihat imbuhannya aja. Berimbuhan ber, ter, me, ya. Apalagi di, ya, imbuhannya. Nah, atau kata kerja yang, nah, berbentuk ini nih, ya, adalah, ialah, verba relasional namanya, nama lainnya. Ya, kata kerja
yang menghubungkan antara subjek dengan pelengkap. Apalagi merupakan. Nah, yang tadi Bapak bilang bahwa tidak semua kata kerja yang imbuhannya me itu berobjek. Contoh, ya, kita lihat ya nanti mengapa seperti itu. Contoh kalimat yang berimbuhan di, dia ditampar misal oleh kakaknya. Nah, oleh kakaknya itu bukan objek. Karena ada kata oleh, berarti dia keterangan, ada kata depan di sana. Saya terjatuh. Nah, tidak butuh objek. Dia ditendang. Nah, itu tidak butuh objek. Saya bermain. Nah, contoh ya. Dia belajar matematika. Nah, ini kan kata kerja. Ya. Ini variasi dari imbuhan ber, ya, bel tuh. Matematika apakah objek? Nah, kita lihat bisa tidak dipasifkan. Yang kedua. Ya, lihat yang kedua. Matematika dipasifkan itu kata kerjanya diubah jadi di, itu cara gampangnya. Kemudian si subjek itu tukar posisi, ya. Nah, tukar posisi dia. Nah, matematika bisa diajar dia. Matematika diajar dia. Aneh ya, jadi nggak bisa. Jadi makanya matematika bukan objek, tapi dia pelengkap. Nah, ingat lagi atau lihat lagi video Bapak sebelumnya, ciri khas dari pelengkap, dia tidak bisa dipasifkan. Itu. Nih, lihat. Dia adalah guru. Bisa dipasifkan? Diubah jadi di. Guru, dia adalah dia. Kan nggak bisa. Kalaupun bisa dibalik, guru adalah dia, itu bukan dipasifkan namanya. Itu. Contoh lagi, dia merupakan guruku. Guruku dirupakan dia. Kan nggak bisa dipasifkan ya. Makanya merupakan, meskipun dia imbuhannya me, belum bisa disebut sebagai verba transitif. Itu. Dia menjadi guruku. Ya, dia menjadi guruku. Guruku dijadi dia. Kan tidak bisa. Ya, itu pun sama. Dia merupakan, nah makanya lihat dulu. Bisa dipasifkan nggak, ini penting juga nih. Poin yang kedua. Ya, bisa dipasifkan atau tidak. Kalau bisa, berarti kata-kata tersebut butuh objek. Itu. Nah, jadi ini ciri-cirinya yang membedakan mana verba transitif dan intransitif. Kalau ciri yang ketiga, apakah bisa diterapkan di sini? Setelahnya tidak ada kata depan. Ya, misal dia belajar dengan adiknya, dengan kan kata depan. Nah, tapi tidak semua verba transitif itu ada kata depan. Ya, verba intransitif, maaf, tidak semuanya verba intransitif itu ada kata depan. Contohnya, ini dia belajar matematika, dia adalah guruku. Nah, dia kan gak ada kata depan ya. Jadi makanya tidak Bapak masukkan ke poin untuk verba intransitif. Gitu. Seperti itu cara mudahnya menentukan verba transitif dengan intransitif. Jika ada pertanyaan silakan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini jika bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.